Halo, perkenalkan nama saya Fani Fianti Murib. NIM D1B121227, kelas 02 S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Maksud dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang farmasi rumah sakit. Pengertian pelayanan farmasi: suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, dan pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian selanjutnya, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. PMK nomor 58 tahun 2014, keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya adalah nomor 1197 tahun 2004. Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk: yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Kemudian selanjutnya, tujuan pelayanan farmasi. Yang pertama, melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan kode etik profesi. Yang ketiga, memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai obat. Yang keempat, menjelaskan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima, melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisis, telaah, dan evaluasi pelayanan. Yang keenam, mengadakan penelitian di bidang farmasi dan meningkatkan metode. Selanjutnya, tugas dan fungsi farmasi rumah sakit. Yang pertama, melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keempat, memberi pelayanan bermutu melalui analisis dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi. Yang kelima,
Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi. Yang ketujuh, mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. Dan yang kedelapan, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Kemudian selanjutnya pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring, dan evaluasi. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan farmasi di bidang rumah sakit. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Yang ketiga, penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, atau sumbangan. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencuri serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Yang kelima, pendistribusian. Distribusi adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien, rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuan pendistribusian adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis, dan jumlah. Kemudian yang keenam, pengendalian. Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan. Yang ketujuh, penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat ulasan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. Yang kedelapan, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk di lingkungan IFRS. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu
monitoring dan evaluasi. Salah satu upaya untuk terus mempertahankan mutu pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit adalah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.